Halo kaum mager semua dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga Anda baik-baik saja, diberi rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival berjudul Hunt for the Wilder People yang dirilis pada tahun 2016. Yang mana film ini ceritanya benar-benar sangat menarik. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang anak berusia 12 tahun bernama Ricky Baker yang diantarkan oleh seorang petugas dinas kesejahteraan anak bernama Paula. Dan orang yang mendampingi Paula ini dia seorang polisi bernama Andy, di mana saat itu Ricky diserahkan oleh Paula ke ibu angkatnya yang baru bernama Bella. Lalu di sana Paula memberitahukan kepada Bella bahwa Ricky ini adalah anak gendut yang doyan makan dan sangat nakal, suka membuat keonaran di mana-mana. Bella mengatakan jika Ricky sudah tinggal bersama dirinya, pasti Ricky akan berubah menjadi anak yang baik. Selepas Paula dan Andy pergi, Bella memperkenalkan Ricky kepada suaminya yang bernama Hector, dan kelihatannya di sini sepertinya Hector tidak menyukai kedatangan Ricky gendut si anak nakal tersebut. Ketika Bella sedang memberinya makan, Hector menanyakan kepada Ricky, apakah kamu bisa bekerja atau hanya pandai makan saja? Mendengar itu Bella mengatakan bahwa Hector jangan berbicara semacam itu karena dulu saat dirinya menemukan Hector juga bukan orang yang rajin, melainkan seorang pemalas yang suka mabuk. Malamnya sebelum tidur Bella memberitahukan bahwa dirinya sudah menyimpan kantong air panas di ranjang Ricky agar Ricky tidak kedinginan. Setelah Bella pergi, Ricky yang merasa tidak betah tinggal di rumah Bella, dirinya nekat kabur dengan berjalan kaki entah mau pergi kemana. Paginya Bella menemukan Ricky terbaring tidur di atas rumput yang tidak jauh dari rumahnya. Melihat Bella sudah ada di hadapannya di sini, Ricky merasa malu karena niat kaburnya ketahuan. Lalu saat itu Bella membawa Ricky pulang ke rumahnya dan memberinya makan. Sambil makan di sana Ricky menanyakan kepada Hector, apa yang harus dikerjakannya sekarang? Hector menjawab bahwa sekarang tidak ada kegiatan apapun yang harus dikerjakan oleh Ricky. Ricky yang awalnya tidak betah tinggal di rumah Bella, lama-lama dirinya menjadi betah disebabkan Bella selalu memperlakukan dirinya dengan baik. Bahkan Bella mengajarinya cara menembak dan mengajaknya berburu. Dan ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba anjing Hector yang bernama Jag ngaguguk. Mendengar itu lantas mereka pun menghampirinya. Sesampainya di sana ternyata Jag sedang ngagugukan babi hutan. Melihat itu spontan Bella pun mengeluarkan pisau legendnya buatan Cibatu, kemudian membunuh babi hutan tersebut, membuat Ricky yang melihatnya ngeri dan pingsan. Suatu hari Bella menceritakan kepada Ricky bahwa dirinya berasal dari atas gunung yang ada di tempat tersebut, yang mana di atas gunung itu ada danau yang sangat indah bernama Makutekahu. Bella mengatakan jika nanti dirinya sudah meninggal, maka Ricky harus menaburkan abunya di danau tersebut. Malamnya Bella merayakan ulang tahun Ricky yang ke-13, walaupun Hector masih tetap tidak menyukai dirinya, akan tetapi Ricky merasa bahagia karena Bella benar-benar sangat menyayangi dirinya. Kemudian saat itu Bella memberikan hadiah berupa seekor anjing. Ricky mengatakan bahwa dirinya merasa senang karena selama ulang tahun baru kali ini ulang tahunnya dirayakan. Dan saat hendak tidur, Ricky memberitahukan kepada Bella bahwa dirinya akan menamai anjing tersebut dengan panggilan Tupak. Beberapa hari sesudah Bella merayakan ulang tahun Ricky yang ke-13, dirinya meninggal, membuat Ricky yang baru pulang bermain dengan Tupak merasa sedih karena orang yang sangat menyayangi dirinya kini sudah tiada. Setelah Bella meninggal, Ricky mendapatkan surat dari Paula bahwa minggu depan Paula akan menjemput Ricky. Karena Paula tidak percaya jika Ricky tetap tinggal bersama Hector tanpa pengawasan seorang perempuan. Mengetahui itu Ricky menolak dan dirinya menyuruh Hector agar menikah lagi dengan seorang janda yang ada di kampung Legok Hangser. Paginya Hector memberitahukan kepada Ricky bahwa dirinya akan pergi ke hutan beberapa minggu untuk menenangkan diri. Mendengar itu Ricky mengatakan bahwa dirinya ingin ikut karena Ricky tidak mau kembali ke dinas kesejahteraan anak, mengingat di sana semua anak tidak diperlakukan dengan baik. Hector mengatakan perlu Ricky ketahui bahwa yang menginginkan merawat Ricky itu bukanlah dirinya melainkan Bella, dan sekarang Bellanya sudah tidak ada. Jadi ketika dirinya pergi ke hutan, Ricky jangan kemana-mana karena Paula akan menjemput Ricky. Selepas Hector pergi, Ricky yang tidak mau dijemput oleh Paula, dirinya nekat pergi bersama Tupak menyusul Hector sambil membawa senapan dan abu Bella. Sebelum pergi, Ricky memalsukan kematiannya dengan membakar gudang agar nanti ketika Paula datang ke tempat itu, dirinya menyangka bahwa Ricky telah mati terbakar di dalam gudang tersebut. Dan dari sinilah petualangan yang panjang penuh tantangan pun dimulai. Ricky yang kala itu membawa pembekalan banyak, baru saja sehari semalam makanannya sudah habis karena dirinya gembul bekinyatu. Disebabkan hal tersebut, akhirnya Ricky memutuskan untuk kembali ke rumah Bella. Namun sialnya dirinya malah tersesat. Beruntungnya dalam keadaan semacam itu Ricky berhasil ditemukan oleh Hector. Kemudian Hector pun membawa Ricky untuk diantarkan ke rumahnya. Dalam perjalanan Hector marah karena Ricky selalu menghina dirinya yang tidak bisa membaca. Dan ketika Hector hendak menampar Ricky, sialnya kaki kanan Hector malah dikedawat ke akar hingga menyebabkan pergelangan kakinya patah. Melihat itu Ricky pun membantunya. Disebabkan pergelangan kaki kanannya patah, akhirnya Hector pun memutuskan untuk tinggal di tempat tersebut sampai kakinya sembuh. Diceritakan di tempat lain terlihat saat itu Paula yang hendak menjemput Ricky, dirinya menemukan mayat Ricky yang palsu dari bangkai gudang tersebut. Melihat itu Paula pun mengajak Andy untuk lapor ke polisi karena Ricky sudah kabur dari rumah Bella. Kembali ke Ricky dan Hector, di mana saat itu Ricky pergi berburu hewan untuk mengisi perut mereka. Tetapi usahanya tidak berhasil hingga akhirnya Ricky pulang dengan tangan kosong. Lalu di sana Hector menunjukkan bahwa dirinya berhasil mendapatkan seekor belut dari sungai.
Malamnya mereka pun membakar belut tersebut dan memakannya sampai habis. Kemudian di sana Hector memberitahukan jika suatu hari Ricky tersesat maka dirinya jangan panik. Cari saja sumber air dan ikuti sampai ke dataran yang lebih tinggi agar Ricky bisa mengetahui keberadaannya. Beberapa minggu setelah keadaan Hector agak membaik, mereka pun meneruskan perjalanan untuk pulang ke rumah. Sesampainya di suatu tempat mereka menemukan pos penjaga hutan yang kosong, lantas mereka pun masuk ke dalam pos tersebut. Sesampainya di dalam mereka berdua menemukan selembar kertas yang tertempel di dinding, di mana kertas tersebut bertuliskan bahwa Hector dan Ricky sudah 6 minggu hilang. Polisi menduga bahwa Hector telah menculik Ricky akibat dirinya stres kehilangan istrinya, dan barang siapa yang menemukan mereka berdua harap segera lapor ke kantor polisi terdekat. Tak lama 3 orang pemburu masuk ke tempat tersebut, lalu di sana seorang pemburu yang bernama Dadun memberitahukan bahwa Hector harus segera membawa Ricky pulang karena sekarang polisi sedang mencari Hector, disebabkan dirinya diduga sudah menculik Ricky. Hector mengatakan bahwa dirinya tidak menculik Ricky, bahkan sekarang dirinya hendak membawa Ricky pulang ke rumah. Mendengar itu Dadun tidak mempercayainya, menjadikan Hector marah dan menghajar Dadun. Melihat Hector dikeroyok spontan, Ricky yang ingin tetap tinggal bersama Hector pun membekaskan senapan membuat mereka ketakutan. Sebelum pergi jauh, Ricky dengan tangilnya ngaleci kepada si tangkorak Dadun. Setibanya di suatu tempat, Hector mengatakan bahwa mereka tidak akan percaya dirinya tidak menculik Ricky, disebabkan dulu dirinya bukanlah orang baik, bahkan pernah masuk penjara karena membunuh orang. Jadi sekarang lebih baik Ricky pulang ke dinas kesejahteraan anak agar mereka percaya bahwa dirinya tidak menculik Ricky. Ricky menegaskan bahwa dirinya tidak mau kembali ke dinas kesejahteraan anak, dan perlu Hector ketahui bahwa sebenarnya dinas kesejahteraan anak itu bukanlah tempat penampungan anak seperti pada umumnya, melainkan penjara. Mengetahui itu Hector merasa kasihan kepada Ricky, hingga akhirnya Hector memutuskan untuk tetap bersembunyi di hutan pegunungan tersebut sampai para polisi berhenti mencari mereka. Still prefer if you don't call me uncle. Okay, Sementara di tempat lain terlihat kala itu Paula beserta polisi sudah sampai di pos penjaga hutan yang tadi ditinggali oleh Hector dan Ricky, di mana saat itu Dadun pun langsung melaporkan kepada Paula bahwa Ricky dan Hector kabur ke hutan. Mengetahui itu para polisi pun langsung masuk ke hutan tersebut mencari Hector dan Ricky. Beberapa minggu kemudian, saat mereka sedang beristirahat di suatu tempat, Ricky mengatakan bahwa Bella pernah bilang dirinya berasal dari atas gunung tersebut. Hector memberitahukan bahwa sebenarnya Bella tidak tahu dari mana dirinya berasal, karena Bella juga sama seperti mereka, yakni tidak memiliki keluarga. Jadi itulah sebabnya Bella mengasihani Hector dan Ricky agar mereka berdua tidak jadi gelandangan. Suatu hari sebelum melanjutkan perjalanan di sana mereka menemukan seekor burung huia. Hector mengatakan bahwa burung tersebut sudah langka ditemukan, dan jika mereka bisa menangkap burung tersebut hidup-hidup pastinya mereka berdua akan mendadak menjadi kaya raya, mengingat burung tersebut harganya sangat mahal. Tetapi kala itu mereka tidak berusaha menangkap burung tersebut disebabkan mereka sedang berada dalam kejaran polisi. Hector dan Ricky yang saat itu berjalan, mereka kembali menemukan pos penjaga hutan. Lalu mereka pun masuk ke pos tersebut untuk mencuri makanan. Sesampainya di dalam mereka menemukan seorang penjaga hutan yang terbalik sakit. Melihat itu kemudian Hector pun menyuruh Ricky untuk minta bantuan ke perkampungan terdekat, sementara dirinya menunggu si penjaga yang sakit itu di pos tersebut. Setelah berjalan cukup jauh di sana, Ricky bertemu dengan seorang perempuan seusianya yang bernama Salma. Lantas Ricky pun meminta tolong kepada Salma agar menghubungi pihak kepolisian karena di hutan tersebut ada seorang penjaga hutan yang sakit. Walaupun Salma tidak mengenal Ricky, tetapi kala itu Salma membawa Ricky ke tempat tinggalnya. Sesampainya di tempat tinggalnya, Salma pun langsung menghubungi polisi. Selepas menghubungi polisi, Salma memberitahukan kepada Ricky bahwa polisi akan menjemput seorang penjaga hutan yang sakit tersebut besok pagi karena sekarang mereka sedang sibuk. Mengetahui itu awalnya di sini Ricky hendak langsung pergi, namun ayah Salma yang bernama Jason keburu datang. Yang ternyata Jason ini sangat mengenal Ricky disebabkan kala itu berita mengenai hilangnya Ricky sudah tersebar luas. Kemudian saat itu Jason pun meminta untuk berfoto dengan Ricky. Dikarenakan di rumah Salma banyak makanan, Ricky yang awalnya hendak langsung pergi pun memutuskan menginap untuk menghabiskan makanan yang ada di rumah Salma. Sampai keesokannya Ricky bangun kesiangan, kemudian Salma pun mengantarkannya ke tempat di mana mereka bertemu. Dan ketika Ricky hampir sampai di pos tempat di mana dirinya meninggalkan Hector, di sini Ricky merasa terkejut dikarenakan para polisi dan juga Paula sudah sampai di tempat tersebut. Terlihat saat itu mereka membawa petugas yang sakit tersebut ke helikopter. Melihat itu dengan penuh ketakutan, Ricky pun langsung pergi mencari Hector. Di mana saat itu Ricky yang berjalan mencari Hector, dirinya bertemu dengan Paula dan Andy. Melihat itu spontan Paula pun langsung memberitahukannya kepada yang lain, menjadikan Ricky yang tidak mau tertangkap lari tipe paretot kukurusukan kaleweng. Sesampainya di sungai, Ricky bertemu dengan Hector. Kemudian mereka pun berjalan ke dalam hutan untuk menghindari para polisi yang hendak menangkap mereka. Setibanya di suatu tempat, Hector dan Ricky kembali bertemu dengan Dadun beserta teman-temannya. Melihat itu Hector pun menodongkan senjata dan menyuruh Ricky mengambil semua makanan dan amunisi mereka. Sesudah merampas makanan Dadun beserta teman-temannya, dalam perjalanan Ricky dan Hector menemukan seekor babi hutan. Terlihat di sana Jag yang ngagugugan dirinya diserang oleh babi hutan tersebut hingga terluka. Melihat itu spontan Hector pun mengambil pistol legendnya kemudian menusuk babi hutan tersebut. Namun sebelum Hector berhasil membunuhnya, babi hutan itu melemparkan Hector. Dan ketika babi hutan tersebut mau menyerang kembali, Ricky menembaknya hingga akhirnya si bagung leweng tersebut pun modar.
Selepas babi hutan itu mati, Hector menemukan Jack terluka cukup parah, menjadikan Hector terpaksa membunuhnya. Kemudian Hector pun menguburkannya dengan perasaan sedih sebab Jack adalah anjing kesayangannya. Mereka yang saat itu melanjutkan perjalanan beristirahat di air terjun, lalu di sana Ricky memberikan Abu Bella kepada Hector. Kemudian Hector pun menaburkan Abu Bella itu di air terjun tersebut. Sebelum meneruskan perjalanan, Hector mengucapkan terima kasih kepada Ricky karena dirinya sudah membawa Abu Bella sehingga Hector bisa menaburkannya di air terjun tersebut. 1 bulan kemudian, dalam perjalanan mereka bertemu dengan seorang pria aneh yang baik bernama Sam. Lalu Sam pun mengajak mereka ke tempat tinggalnya. My name's Sam anyway. I'm a friend. Go on. Here you go. Put these on. Stop the government from cuckoo government. Always trying to step on the little guy just for living his life. They're not human. Malamnya Ricky membacakan puisi bahwa dirinya sangat menyukai petualangan bersama Hector dan Ricky menginginkan hidup selamanya dengan Hector. Mendengar itu Hector mengatakan bahwa dirinya menyukai puisi tersebut. Heard my name in the poem. I liked it. Good night, Sam. Good night, Uncle. Paginya saat Ricky sedang menggambar, dirinya melihat para polisi berjalan mendekati tempat tersebut untuk menangkap mereka. Melihat itu Ricky pun langsung memberitahukannya kepada Hector. Kemudian di sana Sam yang baik pun memberikan mobilnya kepada mereka untuk kabur dari tempat tersebut. Terlihat saat itu Ricky dan Hector yang kabur menggunakan mobil mereka dikejar oleh beberapa puluh mobil polisi dan beberapa helikopter. Bahkan Dadun beserta teman-temannya juga ikut mengejar karena mereka sakit hati kepada Hector disebabkan Hector telah merampas makanan dan amunisi mereka. Di sini Ricky melihat ternyata bukan hanya polisi, rupanya pasukan khusus juga turun mau menangkap mereka. Sambil memutarbalikkan mobilnya, Ricky mengatakan bahwa dirinya tidak memilih kehidupan gangster, melainkan kehidupan gangsterlah yang memilihnya. Ricky yang saat itu berusaha kabur, dirinya kebablasan menabrak pagar sel tempat penampungan mobil bekas sampai akhirnya mobil mereka dicurali. Karena sudah terkepung, akhirnya Hector memutuskan untuk menyerahkan Ricky kepada Paula. Mendengar itu spontan Ricky menolak. Saking tidak maunya diserahkan kepada Paula, saat itu Ricky sampai memfitnah Hector dengan mengatakan bahwa Hector telah memperlakukan dirinya dengan kejam. I'm not, he's lying. Dan saat Hector berjalan diam-diam, Dadun hendak membunuhnya dari kejauhan. Beruntungnya Andy datang menggagalkan rencana busuk Dadun tersebut. Di waktu yang sama Ricky yang kaget tanpa sengaja menarik pelatuk senjatanya hingga menyebabkan pantat Hector tertembak. Kemudian di sana mereka pun menangkap Hector karena mereka percaya dengan apa yang dikatakan Ricky. Di sini mereka tidak mengetahui bahwa sebenarnya apa yang dikatakan Ricky tersebut adalah bohong. Terlihat di sana Dadun juga ditangkap karena dirinya sudah berani mau membunuh Hector. Setelah kejadian itu, Jason yang tertarik kepada Ricky, dirinya meminta kepada Paula untuk memelihara Ricky. Karena Jason adalah orang yang baik dan mempunyai istri, akhirnya Paula pun mengizinkannya. 1 tahun kemudian, selepas Hector keluar dari penjara, dirinya tinggal di tempat khusus penampungan orang tua, yang mana di sana Hector belajar menulis dan membaca. Suatu hari ketika Hector sedang membaca, Ricky datang menjenguknya. Lalu di sana Ricky meminta maaf karena dirinya sudah membuat Hector masuk penjara. Mendengar itu Hector pun memaafkannya, karena Hector juga tahu Ricky tega memfitnah dirinya itu disebabkan Ricky ingin tetap tinggal bersama dirinya. Kemudian di sana Ricky mengatakan bahwa sekarang dirinya tinggal di rumah keluarganya yang baru, di mana mereka orangnya sangat ramah. Dan saat itu Ricky mengajak Hector untuk tinggal bersamanya di rumah Jason tersebut. Awalnya di sini Hector menolak, namun dikarenakan Ricky memaksa, akhirnya Hector pun menerima ajakan Ricky tersebut. Sebelum pergi, Ricky meminta izin kepada Hector bahwa mulai sekarang dirinya ingin memanggil Hector dengan panggilan Paman. Beberapa bulan sesudah mereka tinggal di rumah Jason, Hector dan Ricky pergi ke hutan untuk menangkap burung huia yang pernah mereka lihat ketika sedang dikejar-kejar oleh polisi. Dan jika mereka sudah berhasil mendapatkan burung tersebut, Hector berniat mau menjualnya agar mereka mendadak kaya raya di seluruh alam semesta ini. Tamat ending yang sangat mengenawan karena bingung lah, geus beres.